Detektif Huang dan rekannya menolong si Ping 16 dan menunjukkan arah pulau itu berada. Sementara itu, tiga pemain ini bergegas menuju tower ketiga. Namun saat Gi-hun bersiap menyeberangi tangga, si pemain 333 justru mengancam dengan pipa besi dan memintanya untuk menyerahkan bayi itu. Para tamu undangan pun takjub dengan akal bulusnya si 333. Di dalam gudang berkas, si Ping 11 menemukan data dirinya. Dia pun membakar semua data pemain yang ada. Sementara itu, detektif Huang bersiap menuju pulau. Gi-hun pun menuruti permintaan si 333. Si bayi itu ditaruhnya di jembatan, lalu si 333 mengambil dengan tongkat besinya. Saat itu juga Gi-hun mencabut belatinya. Dan saat detik-detik terakhir, Gi-hun pun berlari dan berhasil melompati tower itu. Keduanya bertarung sengit, namun si 333 lagi-lagi mengancam Gi-hun dengan akan melempar bayinya jika tak menyerahkan pisaunya. Dasar pengecut. Gi-hun membalut lengannya dengan jaket. Mereka kembali bertarung dan benar saja lengan Gi-hun tertusuk oleh pisau itu. Namun beberapa saat kemudian keduanya terperosok. Gi-hun yang hanya bergelantungan pada besi menahan pemain 333 itu dengan kain jas hitamnya. Tak lama si 333 pun akhirnya terjatuh utuh. Syukurin. Gi-hun berhasil kembali menaiki tower itu. Sementara itu, detektif Huang sampai ke pulau itu. Namun sepertinya ia terlambat. Saat Ping 11 hendak bunuh diri, ia melihat dan mendengar suara tangisan bayi yang mengurungkan niatnya. Gi-hun menginjak tombol timer dan untuk terakhir kalinya Gi-hun mencium kening si bayi itu. Dan Gi-hun memutuskan untuk terjun dari tower itu. Oh my god. Dan permainan pun berakhir. Si bos memerintahkan seluruh personil untuk meninggalkan pulau. Dia pun membawa bayi itu sebagai pemenang permainan. Wang sempat melihat si bos yang tak lain adalah kakaknya. Akhirnya seluruh pasukan melarikan diri dan aula pun diledakkan. Duar. 6 bulan kemudian, pemain 246 bertemu kembali dengan si Ping 11. Kondisi putrinya Qin membaik, sedangkan Ping 11 pergi ke Cina untuk mencari putrinya yang sempat dikabarkan masih hidup. Si Pak Choi alias rentenir pun bebas dari penjara dan mendirikan sebuah motel. Sementara detektif Huang harus mengurusi bayi itu dengan modal ATM berjumlah 456 juta won. Sementara itu, si bos mengirimkan paket pada putrinya Gi-hun yang berada di Amerika. Saat di lampu merah, si bos pun melihat agen Dakci perempuan sedang bermain dengan pria bewok di sebuah lorong. Apakah ini menandakan bahwa permainan cumi alias Squid Game selanjutnya akan diadakan di Amerika? Kita tunggu saja. Sampai jumpa.